Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita yang didasari dalam renungan santapan harian Sabtu 15 Juli 2023. Firman Tuhan bagi kita diambil di dalam kitab Ester pasal 3 ayat yang kelima. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tema kita hari ini adalah mengendalikan kemarahan. Saudara, marah adalah perasaan yang wajar dalam diri manusia. Namun kemarahan yang tidak terkendali itu sangat berbahaya. Contohnya Haman. Ia marah karena diperlakukan tidak sesuai keinginannya oleh Mordekai. Bukannya menghukum Mordekai saja, ia malah hendak memusnahkan semua orang Yahudi di kerajaan Ahasweros. Ia kemudian merancang pogrom atau pembunuhan besar-besaran terhadap orang Yahudi selama setahun. Dengan strategi jitu ia mendapat izin raja dan dukungan kerajaan. Artinya saudara, kita melihat bahwa kemarahan Haman memunculkan rencana pemusnahan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Saudara, Haman adalah keturunan Agag, Raja Amalek, musuh orang Israel. Agag ditaklukkan oleh Raja Saul dan dibunuh oleh Samuel. Sementara itu Mordekai berasal dari suku Benyamin atau suku Saul dan ia adalah keturunan Kis, ayah Saul. Haman memandang Mordekai sebagai orang Yahudi, sehingga ia meluapkan kemarahannya terhadap bangsa Yahudi. Ada banyak kisah tentang kemarahan yang dicatat dalam Alkitab. Karena marah, Esau ingin membunuh Yakub. Kejadian 27 ayat 42. Saul berniat membunuh Daud. 1 Samuel 18 ayat 8-11. Ahasweros menurunkan Wasti. Ester 1 ayat 20. Karena marah, Herodes memerintahkan pembunuhan atas semua anak berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Itu dalam Perjanjian Baru dalam kitab Matius 2 ayat 16. Karena marah, orang-orang di rumah ibadah ingin melemparkan Yesus dari tebing. Lukas 4 ayat 28-29. Saudara, begitulah kemarahan yang tidak terkendali, kalap, fatal, dan mengaburkan objektivitas seseorang. Seperti yang ditulis pemazmur, marah dan panas hati hanya membawa kepada kejahatan. Saudaraku, apakah ada kemarahan yang tersembunyi dalam diri kita saat ini? Apakah kemarahan itu telah membuat kita lupa diri dan mendorong kita melakukan kejahatan? Jika ya, segeralah insaf. Dosa sudah menghadang di depan mata. Marilah kita meminta pengampunan dari Allah. Berdoalah agar Tuhan mendamaikan hati kita, sehingga kita mampu mengendalikan setiap kemarahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, ini kami datang memohon kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus memberikan kami kedamaian di dalam hati kami. Sehingga sekalipun kami diperlakukan dengan cara yang tidak baik oleh orang lain, itu tidak akan menimbulkan kemarahan dalam hati kami karena Engkau yang telah menganugerahkan kedamaian itu. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan kedamaian dalam hidup kami bergereja, bermasyarakat, bernegara, bahkan juga di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan, supaya kami bisa mengendalikan kemarahan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Gema kabar baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita semua. Shalom.